Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 235 level 7 alam asal. Karena dia melakukan itu juga berarti pengorbananku untuk menyelamatkannya tidak sia-sia. Namun, jika dia kehilangan nyawanya begitu saja, itu akan sangat disayangkan. Tidak bisakah kau menolongnya? Qi Fengyan menatap lelaki tua berpakaian kain di sebelahnya dan tatapannya sedikit memohon. Apakah kau benar-benar mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya tadi? Kau baru saja mengorbankan nyawamu untuk mengancamku. Kau tahu bahwa aku akan menyelamatkanmu jika kau akan mati. Pria tua berpakaian kain itu berkata dengan tajam, lalu menambahkan. Oh Fengyang, di Provinsi Azure ini, aku hanya memilikimu sebagai teman. Aku tidak ingin perasaan di antara kita terpengaruh oleh anak laki-laki seperti dia. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berpakaian kain itu menepuk bahu Fengyang dan berjalan kembali ke kuilnya sendiri. Saat dia melihat kepergian orang itu, senyum pahit muncul di wajah Qi Fengyang. Dia mengerti arti di balik kata-kata lelaki tua berpakaian kain itu. Selain itu, dia sangat jelas bahwa di hadapan orang itu, sudah merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengannya sebagai orang yang setara. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk meminta orang itu membantunya melakukan apapun. Anak muda, aku harap kau beruntung dan bernasib baik, sehingga kau bisa menggunakan kemampuanmu sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Setelah itu, Qi Fengyang dengan menyesal melihat ke arah Chu Feng pergi, dan juga kembali ke kuil. Asteris Hus saat Qi Fengyang merasa kasihan terhadap Chu Feng tiba di puncak gunung lainnya dan dia mulai membangun formasi roh untuk memadatkan lencana pelindung yang akan mampu menahan tekanan formasi. Itu tidak berhasil, terlalu rumit. Meskipun aku tahu cara memadatkannya, aku tidak bisa memadatkannya dengan cepat. Chu Feng mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa metode spiritualis dunia jubah biru memang sangat menantang baginya, yang merupakan spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng, teruslah maju. Aku yakin kau bisa. Kau memahami metode kondensasi ini dengan sangat jelas, tetapi kau tidak memiliki spirit formation yang cukup baik. Namun, aku yakin kau bisa melakukannya. Kau harus terus maju atau kau tidak hanya akan mati, bahkan aku akan mati bersamamu. Saat menghadapi situasi itu, Egi juga sama sekali tidak berdaya. Meskipun dia tahu bagaimana melakukannya, dia tidak punya cara untuk membantu Chu Feng melakukannya. Meskipun dia bisa meminjam tubuh Chu Feng, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung tetapi tidak bisa menggunakan formasi rohnya sendiri. Jadi, pada saat itu, Chu Feng hanya mengandalkan dirinya sendiri. Benar, aku harus berhasil. Aku tidak boleh gagal. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan, dan lagi pula, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan Egi mati bersamaku. Setelah mendengar perkataan Egi, Chu Feng langsung menemukan kekuatannya. Ia bahkan tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan itu, tetapi pada saat itu, tidak sesulit sebelumnya. Bahkan jika tidak ada udara untuk dihirup, ia masih bisa berkonsentrasi dan menyusun formasi dengan kekuatan penuhnya untuk memadatkan lencana itu. Dalam situasi seperti itu, seperti sebuah keajaiban, Chu Feng bertahan selama 1 jam. Dia tidak bernapas selama 1 jam, dan itu merupakan ujian yang cukup berat bagi jantungnya. Jika dia adalah orang normal, dia pasti sudah meninggal. Namun Chu Feng mampu bertahan selama itu. Meskipun wajahnya yang sekarang pucat pasi seperti kertas, tatapannya membara tak seperti biasanya saat dia menatap formasi roh di depan matanya. Lapis demi lapis, dia menggabungkan kekuatan formasi roh ke dalamnya dan dengan metode yang cerdas, mereka bergabung menjadi satu. Asteris Ham akhirnya, cahaya panas menyebar darinya dan formasi roh yang tak terbatas dengan cepat mulai mengembun. Akhirnya, dengan 4 simbol sebagai titik penyusutan, itu menjadi lencana formasi roh yang kecil dan halus. Lencana formasi roh itu tembus pandang seperti kristal dan sangat indah. Namun, lencana itu dipenuhi dengan kekuatan formasi roh di dalamnya, dan kekuatan formasi roh itu saat ini berputar di jalur yang rumit. Itu adalah formasi yang dipadatkan Chu Feng. Pada saat yang sama, saat dia memegang lencana di tangannya, tekanan yang menyelimuti Chu Feng langsung menghilang seperti asap dan awan. Itu berarti sesuatu. Itu berarti Chu Feng berhasil. Chu Feng, kau berhasil. Kau benar-benar berhasil. Hebat sekali. Kau mampu melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh spiritualis dunia jubah biru. Saat itu, senyum Egi disebut manis, dan ia melompat-lompat dan memantul di ruang roh dunia sambil bersorak kegirangan. Dia benar-benar bahagia dari lubuk hatinya untuk Chu Feng. Itu tidak hanya berarti bahwa Chu Feng menyelamatkan hidupnya sendiri dan juga hidupnya karena Chu Feng dapat melakukan itu juga berarti bahwa potensinya sangat luar biasa dan dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Aku masih harus berterima kasih kepada senior itu. Jika dia tidak membantuku dengan meminjamkan lencana itu kepadaku sehingga aku bisa mempelajari metode kondensasi untuk lencana itu, aku khawatir aku akan berada dalam masalah besar. Chu Feng terkekeh pahit dan sedikit rasa terima kasih muncul di wajahnya.
Sejak saat itu, Chu Feng yang memegang lencana di tangannya bagaikan ikan di air karena ia berada di lembah 100 lengkungan. Sebelumnya, ia berbagi harta bersama dengan generasi muda Provinsi Azure. Namun sekarang, dia bebas menggunakan apa saja di lembah 100 lengkungan. Tidak hanya obat-obatan yang sangat mujarab, tetapi juga daging hewan yang harum dan juga air mata air yang manis dan lezat di sana. Chu Feng benar-benar mencintai tempat itu. Selain itu, selain lembah 100 tikungan, Chu Feng tidak tahu apakah dia bisa menemukan tempat lain di mana dia bisa menjarah sejumlah besar obat-obatan mendalam. Jadi, ketika Chu Feng tinggal di lembah 100 lengkungan, dia tinggal selama setengah tahun penuh. Dalam kurun waktu itu, Chu Feng menjarah banyak sekali obat-obatan origin dan banyak sekali obat-obatan profound, tetapi lembah 100 lengkungan benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia mencarinya setiap hari, obat-obatan profound seolah-olah tidak ada habisnya dan Chu Feng tidak dapat menemukan ujungnya. Namun, Chu Feng tidak berdaya menghadapi kenyataan bahwa tidak peduli seberapa kuat kekuatan rohnya dan berapa banyak lagi obat-obatan mendalam yang disempurnakannya, itu tidak akan pernah cukup untuk ditelan oleh petir ilahi dalam tubuhnya. Setelah setengah tahun, kultivasi Chu Feng hanya naik 2 tingkat dan ia hanya memasuki alam asal tingkat ke-7. Meskipun kultivasinya tidak terlihat begitu kuat, dengan metode Chu Feng, tidak perlu membicarakan mereka yang berada di level 3 dari ranah mendalam. Hanya mereka yang berada di level 4 dari ranah mendalam yang bisa bertarung dengannya. Jadi, dia merasa bahwa dengan kultivasinya sendiri, tidak lagi menjadi masalah untuk mengurus Gong Luyun. Akan tetapi, meskipun kultivasi Chu Feng meningkat sedikit dalam setengah tahun, karena Egi tidak dapat menyerap energi sumber yang kuat, kultivasinya tidak meningkat sama sekali dan dia masih berada di alam mendalam tingkat pertama. Namun, mengetahui bahwa Chu Feng ingin mengalahkan Gong Luyun dengan kekuatannya sendiri, Egi sama sekali tidak menyalahkan Chu Feng. Sebaliknya, dia mendorong Chu Feng untuk berkultivasi di tempat itu. Lagi pula, setelah pertempuran yang diatur, Chu Feng punya banyak waktu untuk mencari energi sumber bagi Egi. Pada hari itu, Chu Feng menghitung tanggalnya dan kurang dari sebulan lagi pertempuran yang telah direncanakan akan dimulai. Sambil memikirkan beberapa hal yang ingin dia selesaikan sebelum pertempuran yang direncanakan, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan lembah 100 lengkungan. Itu karena pertempuran itu tidak akan sesederhana yang dibayangkannya. Lagi pula, pada hari itu, Lin Ran dari Istana Pangeran Qilin akan melindungi Gong Luyun, jadi jika Chu Feng membunuh Gong Luyun, setelah hari itu, Lin Ran pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, Chu Feng harus melakukan beberapa persiapan. Atau setidaknya sebelum dia menimbulkan bencana, keluarganya tidak akan terpengaruh olehnya lagi. Pada saat yang sama ketika Chu Feng bersiap untuk pergi, di puncak gunung, lelaki tua berpakaian kain dan Qi Feng yang tengah bermain catur di aula kuil. Saudara Heng Yuan, terima kasih kepadamu akhir-akhir ini, aku sudah merasakan titik kritis untuk sebuah terobosan. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu setengah tahun, aku bisa membuat terobosan dari alam mendalam tingkat 9 untuk memasuki alam surga. Qi Feng Yan berkata dengan penuh rasa terima kasih.